Selamat sore oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini kita bertemu kembali secara online untuk beribadah bersama. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat puji-pujian kita. Kita katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari kita katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, haleluya, perbuatanmu ajaib, kami bersyukur. Kau layak disembah, kau layak diagungkan, Yesus. Terpujilah namamu, diagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur.
bersyukur, terpujilah namamu. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Kami percaya keberadaan kami pada sore hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada setiap kami. Bapa, kami mau memulai ibadah Parentalia pada sore hari ini. Tuhan yang beracara atas kami, Tuhan yang urapi setiap kami terlebih hamba-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu katakan pada sore hari ini menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, oma-oma, sampai hari ini kita bisa sehat, kita kuat menjalani kehidupan kita, itu semua berkat Tuhan. Maka dari itu mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam setiap kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kaum Parentalia, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk firman-Nya. Kami datang kepadamu ya Tuhan bersama dengan Parentalia dimanapun mereka berada. Mereka sangat merindukan Tuhan dan ingin beribadah kepadamu. Hari ini kami beribadah tapi dengan cara ibadah online. Kami percaya apapun ibadah kami, baik secara online maupun offline, kami selalu diberkati oleh Tuhan. Percaya penuh bahwa Engkau Allah Sang Pemelihara, Engkau Tuhan yang sanggup menolong kaum Parentalia dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, berikan sukacita,
berikan damai yang abadi dari Tuhan. Siap mendengarkan firman-Mu dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaum Parentalia yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 sampai ayat yang 31. Kalau kaum Parentalia membuka Alkitabnya, saya menunggunya. Firman Tuhan berkata demikian. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 30 dan ayat yang 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang-orang Mesir, dan orang-orang Israel melihat orang-orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Kaum Parentalia, oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di satu masa, namanya masa wabah COVID-19 atau masa pandemi. Pandemi itu sama dengan wabah, dan masa-masa seperti ini adalah masa yang sangat menakutkan, bukan hanya kepada kita kaum Parentalia, tapi juga kepada semua orang di dunia ini. Mereka sangat-sangat ketakutan karena nyawa menjadi taruhannya. Ada beberapa orang yang terjangkit virus corona ini akhirnya harus meninggal, tetapi ada orang-orang yang memang sembuh, dan ini satu keadaan yang tidak mudah, sangat sulit sama sukar untuk kita lewati. Nah, saya ingin mengajak kaum Parentalia ini melihat dengan pikiran yang jernih, melihat dengan kacamata iman, melihat dengan mata hati kita, dan mengharapkan semuanya kepada Tuhan berkaitan dengan situasi yang sangat sulit ini. Jadi sebenarnya sama, kalau bicara ketakutan, bicara kekhawatiran sama, karena penularan virus corona itu tidak bisa diprediksi, siapapun bisa tertular. Saya punya teman, ceritanya senantiasa tinggal di rumah, tetapi toh akhirnya dia kena virus corona dan akhirnya meninggal. Itu artinya apa? Susah untuk kita menghindar dari penularan corona. Dan ini memang sangat menakutkan. Tetapi saya ingin katakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Allah, tidak boleh berhenti kepada satu hal, yaitu COVID-19 dan penularannya, tetapi kepada satu pemahaman, harus melangkah lebih daripada itu, bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Maka temanya dalam khotbahnya sore hari ini adalah perbuatan yang ajaib atau Allah yang ajaib. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat saudara-saudara. Jadi di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang menakutkan, di tengah situasi di mana kita agak-agak dikurangi dalam ibadahnya karena memang pemerintah menganjurkan semacam itu, tetapi kita harus ingat bahwa dalam semuanya itu kita punya Tuhan yang ajaib. Perbuatannya ajaib, Allah ajaib, Allah dan perbuatannya sungguh ajaib. Maka beberapa hal kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa kita punya Allah yang ajaib. Ajaib itu tidak terprediksi. Ajaib itu di luar yang biasa. Ajaib itu di luar yang biasa-biasa. Dan itulah Allah kita. Dari mana kita tahu? Kisah perjalanan bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Ini kisah yang luar biasa, menegangkan, tetapi juga sekaligus membahagiakan, sekaligus menyenangkan. Karena di tengah-tengah ketegangan itu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada Tuhan yang ajaib. Bayangkan ribuan orang harus berjalan bersama-sama keluar dari perbudakan tanah Mesir, kaum Parentalia. Dan setelah
setelah sadar orang-orang Mesir, orang Israel itu sudah pergi, maka orang Mesir, tentara-tentaranya untuk mengejar mereka, dan besar kemungkinannya 98% orang Israel pasti akan dibunuh oleh tentara-tentara Mesir. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa. Ketika menghadapi keadaan semacam ini, di belakang ada tentara Mesir, di depan ada Laut Teberau, kanan kiri itu tebing yang tinggi, maka disitulah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu hadir. Saudara, keadaan yang menyangkut soal nyawa, soal hidup dan mati. Nah, wajar kalau orang Israel itu ketakutan. Sebenarnya wajar juga kalau mereka itu khawatir. Bukankah kita juga menghadapi yang seperti itu, saudara-saudara? Ketika keadaan di sekitar kita itu nampaknya genting dan menakutkan begitu, bukankah kita juga dalam kegentaran? Apalagi kaum parentalia, usianya sudah lanjut dan orang-orang semacam itu yang gampang terpapar corona. Bagaimana tidak ada di dalam ketakutan? Tapi saya memberitahu kepada kita semua kaum parentalia, jangan engkau takut, jangan takut berlebihan, jangan gentar, jangan panik, dan jangan khawatir. Mengapa? Karena engkau punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, yang siang dan malam engkau berteriak kepadanya. Siang dan malam, setiap waktu kita berseru kepadanya. Saya mau ingatkan bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa-doamu. Dia mengerti kegelisahanmu. Dia mengerti kekhawatiranmu. Dia tahu ketakutanmu. Dia tahu sakit penyakitmu. Dia tahu kekhawatiranmu. Maka tidak perlu kita dalam kecemasan. Tidak perlu kita dalam ketakutan. Saat engkau takut, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku dalam ketakutan. Aku mau datang kepada Tuhan. Terima kasih, engkau selalu bersamaku. Saudara-saudara, orang-orang Israel, waktu itu mereka berteriak kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan lewat pemimpinnya Musa. Tapi saya pikir orang-orang Israel juga berteriak kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku bakal mati, kami bakal mati. Semua orang Israel bakal dibunuh oleh tentara Mesir. Mereka mengkhawatirkan, pikiran mereka tidak dikuduskan, pikiran mereka berpikir tentang kematian, pikiran mereka berpikir tentang kengerian, pikiran mereka fokus kepada malapetaka, pikiran mereka fokus kepada kecelakaan. Tetapi apakah terjadi? Enggak, saudara-saudara. Allah yang ajaib itu menyertai orang-orang Israel. Mengapa disertai? Apa karena Israel baik? Oh enggak, Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Kalau mereka diberkati, nyanyi senang. Kalau berkatnya berkurang, justru orang-orang Israel itu mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh, isinya keluhan. Tetapi mengapa mereka itu mengalami untuk keajaiban Allah? Ya karena mereka orang-orang pilihan. Kaum parentalia, saya mau ingatkan, saya ini orang pilihan. Kaum parentalia ini orang pilihan. Coba beberapa saat katakan kepada dirimu sendiri, aku orang pilihan. Coba ngomong kepada dirinya sendiri, hei, aku orang pilihan. Itu akan menguatkan iman kita. Kalau engkau sadar dirimu orang pilihan, maka engkau akan mengalami Tuhan yang ajaib. Maka engkau mengalami Allah yang dahsyat. Engkau akan mengalami Allah yang luar biasa. Engkau akan mengalami Allah yang berkarya di dalam hidupmu. Serahkan hidupmu dalam genggaman tangan Tuhan. Serahkan pikiranmu, serahkan hatimu, berserah penuh hanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, berbicara berkaitan dengan ajaib. Tadi kita bicara Allah yang ajaib. Yang kedua bicara perbuatannya ajaib. Perbuatannya ajaib, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Perbuatannya ajaib itu apa? Perbuatan yang tak terduga oleh pikiran manusia. Perbuatan Allah yang tak terukur oleh keterbatasan manusia itu. Perbuatan yang tak terbatas, tak terkira, berbeda dengan perbuatan manusia, kuasa manusia yang terbatas. Tetapi kalau kita bicara perbuatannya yang ajaib itu adalah perbuatan yang tak terbatas di dalam dirimu. Kaum parentalia mau enggak mengalami Tuhan dan perbuatannya yang tak terbatas dalam hidupmu? Seringkali kita ini dicengkeram oleh pikiran kita. Seringkali kita ini dikuasai oleh pikiran kita. Dan pikiran yang belum dikuduskan, pikiran yang belum disucikan, maka Alkitab itu berbicara soal pembaharuan akal budi, pembaharuan pikiran. Orang yang pikirannya dibaharui oleh Tuhan, dia akan mengalami perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Orang Israel ketika dalam keadaan terjepit, tidak ada jalan keluar, kanan, kiri, ke depan, belakang, serba membahayakan bagi pikiran orang-orang Israel. Mati, celaka kita, ini sungguh mengerikan. Kematian, maut akan menjemput kami. Itu pikiran orang-orang Israel, berbeda dengan pikiran seorang hamba Tuhan Musa. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan, inilah umat-Mu. Engkau telah mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Maka Engkau yang akan memimpinnya. Saudara tahu caranya Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, acungkan, angkat itu tongkat-Mu. Apa yang terjadi saudara? Laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Maka berjalanlah orang Israel menyeberang lautan itu dan akhirnya selamatlah mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa perbuatan Allah yang ajaib itu dialami oleh setiap orang yang pikirannya diperbaharui dari hari ke hari. Saya tidak tahu apakah engkau menakutkan anak-anakmu, apakah engkau mengkhawatirkan dirimu, apakah engkau takut dengan sakit penyakitmu? Tidak perlu takut. Jika Tuhan melakukan sesuatu, semudah membalikkan telapak tangan. Bayangkan laut Teberau itu loh saudara-saudara, mana ada laut jadi jalan. Tapi itulah true story, kisah nyata yang dialami oleh Musa dan orang Israel. Artinya apa? Perbuatan yang ajaib itu bukan hanya isapan jempol. Perbuatan ajaib itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi itu menjadi kenyataan di dalam diri kehidupan orang-orang Israel. Saya kok percaya perbuatannya yang ajaib itu nyata di dalam hidupmu. Sekarang ini. Maka kalau engkau sakit, berdoalah, Tuhan, perbuatanmu yang ajaib nyata di dalam diriku, maka sembuhlah sakit penyakitku. Tuhan, engkau ajaib, perbuatanmu ajaib. Tuhan yang menghentikan COVID, Tuhan yang memberikan kekebalan, Tuhan yang memberikan imunitas di dalam kehidupan kita. Maka corona lewat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak taat, bukan berarti kita tidak memenuhi protokol COVID-19. Kita penuhi, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, tidak kumpul-kumpul, saudara-saudara, physical distancing, kaum parentalia. Nah sekarang mah sudah physical distancing karena semua ada di rumah ya. Ini luar biasa. Tetapi yang jelas kita punya Allah yang ajaib, kita punya Tuhan, Allah yang ajaib itu perbuatannya juga ajaib. Wahai kaum parentalia, dimanapun engkau berada. Memang secara fisik usiamu sudah lanjut, tetapi bersama Tuhan engkau tetap semangat di dalamnya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Firman-Mu sungguh meneduhkan kami, sebab di masa pandemi, di masa COVID, di masa yang menakutkan ini, kami mendapat janji berkaitan dengan Allah yang ajaib dan perbuatan-Mu ajaib
maka yang terjadi dalam hidup kami, dalam seluruh aktivitas kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami sehari-hari adalah Allah dan perbuatannya yang ajaib. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, memberkati Parentalia dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya mereka dalam penyertaan Tuhan, perlindungan sempurna mereka alami, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa penyertaan-Mu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami ingin memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Biarlah persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, dan berkati para pengelolanya Bapa, Engkau yang memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu atas mereka. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Oma-oma boleh mempersiapkan satu buah amplop, nanti persembahannya akan dimasukkan ke dalam amplop dan boleh diantar ke gereja, ke kantor sekretariat karena sudah disediakan kotak untuk persembahan oma-oma semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, saya kangen sekali. Tapi mau berkunjung ke rumah oma-oma kayaknya harus dibatasi. Tetapi jangan cemas, jangan khawatir. Sangat mungkin dalam waktu yang tidak lama kita akan bersama-sama beribadah dengan physical distancing, protokol COVID-19 yang sangat ketat. Ya, sekalipun belum ada kesempatan beribadah secara langsung atau offline, oma-oma tetap percaya, tetap yakin, tetap teguh, tetap diberkati dan penuh sukacita, pikirannya diperbarui oleh Tuhan. Baik, mari kita berdoa mengakhiri persekutuan kita. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Baik, amat baik, sungguh baik. Baik kepada kami kaum Parentalia khususnya yang hari ini telah melakukan ibadah online. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberkati kesehatan, memberkati kekuatan, memberikan penghiburan, membalut hati mereka. Tuhan, mereka sangat rindu untuk beribadah, tetapi karena situasi dan kondisi, maka mereka harus beribadah di rumah melalui ibadah online. Namun sekalipun ibadah online, biarlah damai sejahtera surgawi hadir nyata di dalam hidup mereka. Memberkati pengurus Parentalia. Tuhan tolong memberkati anak-anak mereka, memberkati keluarganya, mantu mereka, cucu-cucunya, hidup dalam kecukupan dan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Terpujilah Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah Parentalia dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita.